Musikal. Kalau bicara tentang film musikal yang terlintas di kepala gue tuh cuma ada 2 film. Pertama La La Land, yang kedua itu The Greatest Showman. Dan gue nggak tahu kenapa nih film dibikin genre musikal juga ya. Karena kayak perpaduan yang jomplang banget, nggak selaras dengan apa yang ditampilkan di film pertamanya, yaitu ada crime, ada thriller juga, ada misterinya juga. Tapi gimana kalau semua itu dibungkus dan ditambahi dengan musikal, nyanyi-nyanyi, kalau happy, kalau sedih bakal nyanyi juga. Kayak Joker Fully Ado, mungkin itu ya cara pengucapannya. Folie à deux. Oke, ini adalah sequel dari film pertamanya, film pertama Jokernya Joaquin Phoenix, dan di sini nyeritain tentang Arthur Fleck atau Joker itu ditahan di rumah sakit jiwa gitu, dan dia menunggu persidangan dirinya karena telah membunuh beberapa orang di film pertamanya itu lalu. Dan di rumah sakit inilah dia akhirnya bertemu dengan Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga, yang kemudian menjadi love interest-nya. Ya, di sini emang sering banget buat gonta-ganti pemain ya. Kayak Batman udah berapa kali recast, terus Joker ini udah berapa kali, Harley Quinn juga udah beberapa kali. Itu karena ya mereka punya kayak semacam dunianya masing-masing. Mereka punya tujuan yang berbeda-beda dari setiap karakter, dari setiap cast yang mereka pilih gitu. Dan mereka menunjuk Lady Gaga menjadi Harley Quinn itu tuh yang setelah gue lihat di filmnya ini kayak beda banget dengan yang udah pernah gue lihat di film judulnya panjang banget. Di dirinya Lady Gaga ini gue nggak nemuin sisi gilanya Harley Quinn, gue nggak bisa nemuin sisi psikopatnya, sisi badassnya, gue nggak bisa nemuin di sosok Lady Gaga. Di sini Lady Gaga tuh kayak emang dibentuk buat jadi Harley Quinn yang sedikit gila dan suaranya bagus, cuman itu doang. Film ini juga kayak semacam ngasih tahu gitu kalau Joker itu tuh punya sisi manusianya, masih punya sisi manusianya. Dia masih bisa ngerasain cinta, masih ngerasain rasanya dikasih sayangi oleh seseorang. Tapi di film ini masih ngeliatin kayak Joker yang gilanya masih, tapi nggak segila di film pertamanya kemarin, dan segi kejahatannya juga sedikit berkurang. Mungkin bagi yang pengen ngeliat Joker kayak di film pertamanya kalian, bakal nyesel banget mungkin gue rasa kalian kalau nonton film ini, karena memang bukan itu yang pengen mereka tonjolin di film ini gitu. Dan bahkan menurut gue film ini bisa dikatakan kayak berdiri sendiri karena ya sedikit banget berkaitan dengan film pertamanya. Dan gue rasa bagi yang belum nonton film pertamanya langsung nonton film kedua ini, gue rasa aman-aman aja sih. Karena ya cerita di film pertamanya bakal dijelasin sedikit, bakal dilihatin kayak semacam flashback dari ingatan atau memorinya si Joker. Kalau pengen ngelihat Joker berulah lagi, kriminal lagi, ngebunuh orang lagi, kalian nggak bisa dapetin di film ini. Karena film ini tuh isinya tentang si Joker ini nemuin tambatan hatinya, terus dia proses pengadilan pembunuhan yang pernah dia lakuin di film pertamanya itu lalu. Ya cerita Joker ada di rumah sakit jiwa itu selebihnya dikit banget actionnya. Ini lebih ke kayak drama musikal sih dibanding genre film Joker yang pertama, yang lebih ke berasa misterinya, berasa crime-nya, berasa sisi jahatnya Joker. Ya walaupun begitu tipikal film-filmnya Warner Bros lah. Apalagi untuk ruang lingkupnya Batman ya, dengan sinematografi yang kelam, dark, terus kayak mencekam dari scoring musiknya. Visualnya cakep, sinematografinya cakep. Dan kalau untuk masalah cerita sebenarnya gue agak kurang banget sih. Kayak isinya kosong, isinya apaan ini nih. Ini film kayak mau nyeritain apa sih sebenarnya tuh kurang tersampaikan dengan jelas dengan durasi yang udah film panjang banget 2 jam sekian. Tapi kita tuh sebagai penonton nggak dikasih tahu ini film pengennya arahnya mau kemana sih gitu loh. Yang gue tangkap adalah ini film cuma pengen ngeliatin kalau sisi humanis dari Joker. Dia jatuh cinta sama seseorang, dia mulai bucin segala macem. Gilanya ini gila karena bucin sih sebenarnya, bukan karena gila balas dendam yang kayak di film pertamanya itu lalu. Dan bahkan gue di beberapa bagian gitu, gue lupa antara awal ke pertengahan atau pertengahan ke akhir, itu gue mulai agak bisa dikatakan bosan lah dengan cara penceritaan, terus pace yang lambat, terus banyak adegan-adegan kosong juga yang harusnya itu bisa di-cut jadi beberapa menit aja gitu. Tapi malah kayak berasa
dipanjangin. Tapi walaupun begitu, gue cukup terkejut dengan bagian ketiganya mau ke akhir gitu. Gue agak shock dengan apa yang gue lihat. Kayak beneran gak itu? Karena kan ya kalian tahu sendiri lah kalau Joker ini nih digambarkan sebagai orang yang delusi, banyak delusi gitu. Dia selalu membayangkan apa yang ada di khayalan dia. Jadi gue sempet ragu di adegan endingnya itu beneran kejadian atau itu cuma khayalan dia doang. Dia pengen kejadian itu ada gitu. Nah selagi gue inget ya, ini film nggak ada namanya mid credit scene, post credit scene kagak ada. Joaquin Phoenix juga pernah sempat bilang, kalau nggak salah gue lupa di artikel mana gitu, kalau dia nggak bakal ngelanjutin film Joker berikutnya. Dia udah stop di project film yang kedua ini, dia nggak bakal lanjut memerankan Joker. Jadi bisa dikatakan Joker versi Joaquin Phoenix itu berakhir di film kedua ini. Dan ya karena ini musikal, jelas musik-musik yang dipilihnya itu tuh rata-rata tentang apa ya, kisah cinta gitu, kisah cinta antara yang menggambarkan kehidupan dari Joker dan Harley Quinn pada saat itu. Pokoknya hampir di setiap adegan ada selalu nyanyi-nyanyian. Kayaknya kalau bisa digabungin dalam satu durasi, mereka menyanyi itu bisa dibilang sekitar hampir 1 jam mungkin ya, 50 atau 40-an menit gitu. Banyak banget emang. Tapi ya mau gimana, ini emang film musikal gitu. Nah yang menjadi masalah, drama musikalnya itu enggak dilengkapin dengan cerita yang lebih intens, cerita yang lebih menggambarkan kisah cinta mereka berdua itu emang beneran suka gitu, enggak. Tapi kayak digambarkan apa ya, oleh lagunya aja gitu, oleh lagu cintanya, oleh mereka nyanyi bersama, mereka dance bersama gitu. Sisi keintiman dari Joker sama Harley Quinn tuh nggak ada di sini. Itu sih yang apa ya, kayak gua sayangkan aja gitu. Ini musikal, ada love story-nya, love interest juga ada, tapi kenapa mereka ngebangun keintiman itu nggak ada? Chemistry-nya kurang dapat menurut gua ya. Jadi ya emang lebih baik kayaknya kalau mau bikin genre musikal, film bergenre musikal itu harus emang apa ya, mendalami banget gimana cara ngebangun apa namanya itu, sisi musikalnya itu sendiri. Ibarat ya Todd Phillips kan emang nggak ada dalam bidang itu ya, setahu gua film-filmnya tuh kebanyakan action lah. Jadi ya kalau kalian nyari sisi Joker yang gila dengan kriminal, dengan balas dendamnya, gue rasa mending skip aja film ini dan tunggu di video on demand gitu. Tapi kalau kalian pengen ngelihat sisi humanis, sisi ada rasa cintanya Joker terhadap manusia juga, nah kalian coba tonton. Karena sebenarnya gue juga dari awal udah kayak skeptis sih dengan film ini yang ngebawa genre musikal ke dalam filmnya Joker gitu. Kayak nggak klop aja, nggak pas aja sih gue rasa ya. Dan ternyata ya jelek enggak, bagus enggak juga sebenarnya. Biasa-biasa aja sih film ini gue rasa. Kalau di film sebelumnya kan kayak kita ngelihat Joaquin Phoenix adegannya, scene-nya, terus acting dia itu kan keren banget kan. Berasa banget kepengen balas dendam, sisi jahatnya tuh kelihatan banget. Tapi di film ini kayak menciut banget. Mungkin karena ini pengadilan gitu ya, jadi emang dia dituntut buat kayak kelihatan lemah. Gue juga gak tahu. Dan gue rasa juga acting Lady Gaga juga agak kurang. Ceritanya juga gue kurang suka. Terus ya sedikit lambat dan bikin boring juga sebenarnya film ini. Silakan ditonton filmnya. Terima kasih dan die with a smile.